Halo guys, kembali lagi bersama kami para cewek-cewek cantik nih. Jadi pada vlog hari ini kami akan membahas mengenai revolusi mental dan juga pentingnya revolusi mental bagi bangsa Indonesia. Namun berhubungan COVID-19, jadi kita bisanya via online ya. Ayo langsung saja kita bahas. Revolusi mental itu disinggung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014 dengan maksud untuk memulai sebuah gerakan nasional revolusi mental. Tujuannya sih untuk mengubah sebuah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Dengan kata lain, revolusi mental Joko Widodo dapat diartikan sebagai sebuah gerakan hidup baru bangsa Indonesia yang bertumpu pada 3 nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, di Indonesia, Revolusi Mental mempunyai 5 program, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Maju, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Ya, bagi saya sendiri, saya setuju dengan program revolusi mental dari Bapak Jokowi. Dan bisa dilihat dari banyak permasalahan yang timbul akibat kesalahan pada karakter dan mental bangsanya. Contohnya saja, seperti rakusnya para pejabat yang dengan kasus korupsi yang tiada henti yang merugikan negara. Tingkat kasus korupsi di Indonesia juga sudah sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang terburuk di Asia. Ya, seperti kasus korupsi itu, mega proyek EKTP yang terbongkar pada tahun 2011 dan menempuh perjalanan panjang sampai 2017. Kasus ini sampai melibatkan politisi, pejabat, dan anggota pemerintahan negara. Dan apakah kalian tahu anggaran proyek EKTP itu 6 triliun rupiah loh. Dan seharusnya dengan nilai ini, program yang dijalankan itu selesai dengan baik. Namun faktanya ulah koruptor yang menilap uang masyarakat itu justru membuat program EKTP jauh dari harapan. Padahal mereka seharusnya menjaga tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan, bukan bahasa suka-sukanya. Mereka bukan hanya menyalahgunakan kekuasaan, bahkan negara juga rugi sampai 2,3 triliun rupiah yang berdampak pada bidang perekonomian negara, seperti penambahan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Benar sekali, kasus EKTP korupsi ini benar-benar berdampak sangat besar terhadap negara, di mana dana pemerintah harusnya itu untuk rakyat bukan, tapi malah masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan nilai yang begitu besar, hampir setengah dari nilai proyek itu. Dan itu adalah suatu insiden yang sangat mencegangkan bagi negara Indonesia. Ya, terakhirnya juga jadinya rakyat yang terkena imbasnya dari kasus korupsi ini, karena anggaran yang digunakan itu juga merupakan anggaran negara dari hasil pajak rakyat yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Dampaknya bisa dilihat dari pelayanan kepada warga yang jadi terhambat, serta warganya juga yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas akan pelayanan publik karena tidak memiliki EKTP. Akan tapi berkat adanya penyelidikan akan kasus ini, nama-nama pelaku yang terlibat juga jadi terkuak dan serta kita juga jadi bisa tahu. Salah satunya faktornya yaitu mereka ingin memperkaya diri sendiri, di mana menunjukkan bahwa sikap, mentalitas, dan karakter bangsa Indonesia yang sudah semakin merosot dan telah menjadi penyakit kanker bagi kemajuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, salah satu program Jokowi ini memfokuskan pada pembentukan kualitas dan karakter sumber daya manusia, serta pendidikan dan pelayanan pengaduan masyarakat, di mana disiapkan layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang berbasis online. Semua ini diharapkan dapat memperbaiki mental masyarakat dan memberantas korupsi. Kalau kasus korupsi, biasanya itu memang kembali ke mental yang bersangkutan. Maka dari itu, revolusi mental itu penting. Seperti yang kita tahu, bahwa selalu bersyukur itu juga salah satu revolusi mental. Ya, perubahan karakter seseorang itu sangat susah ya. Perubahan karakter memang tidak mudah sih, tapi membutuhkan waktu yang lama. Namun ini juga bukan merupakan hal yang mustahil, karena dengan arahkan dan dorongan itu pengaruhnya mampu membuat orang menjadi lebih baik. Dan keresahan para masyarakat dapat terjawab dengan program revolusi mental dan diusungkan oleh Pak Jokowi ini. Terlebih lagi, kasus-kasus korupsi memang sudah lama dibiarkan dan Indonesia juga telah menjadi kehilangan nilai akan integritasnya. Jadi sudah seharusnya penanganan ini dilakukan. Dan menurut saya, program revolusi mental ini dapat sedikit banyak mengatasi permasalahan yang ada. Dan sebenarnya juga permasalahan yang ada itu juga muncul dari mental serta pola pikir yang salah.
Dan revolusi mental ini juga bertujuan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku yang salah itu ke arah yang lebih baik. Kelihatannya pembahasannya sudah cukup deh. Intinya yang penting revolusi mental itu diperlukan bukan hanya untuk negara Indonesia, namun juga pribadi masing-masing manusia supaya dapat menjadi lebih dewasa. Jadi itulah pembahasan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.